Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Kita berjumpa di dalam Sapa Gembala Gereja Kristen Indonesia. Kali ini bersama saya, Penatua Agung Prasetya dari GKI Pengampon Cirebon. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan mari sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur di hari Jumat Agung ini kami boleh diundang untuk merayakan karya Tuhan yang luar biasa bagi kami. Saat ini kami mau memulai hari kami bersama Tuhan. Kami akan membaca firman Tuhan, kami akan merenungkannya. Sekiranya apa yang kami baca dan renungkan itu boleh menjadi pegangan kami untuk menjalani hari ini, hari Jumat Agung. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita akan merenungkan bagian dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua, ayat 12 dan 13. Filipi 2, ayat 12 dan 13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, menjelang akhir milenium kedua, tepatnya di tahun 1998, ada sebuah film perang kolosal yang berjudul Saving Private Ryan, menyelamatkan prajurit Ryan. Dan film ini memenangkan 5 piala Oscar dari 11 nominasi. Film karya Steven Spielberg ini dibuat berdasarkan kejadian nyata di Perang Dunia Kedua. Film ini mengisahkan keputusan pemerintah Amerika Serikat untuk menerjunkan pasukan khusus demi menyelamatkan prajurit Ryan yang terjebak di garis depan. Ryan dicari dan diselamatkan karena orang tuanya menginginkan dia pulang. Setelah saudara-saudara Ryan yang juga ikut perang, mereka gugur terlebih dahulu. Di dalam cerita, hampir seluruh anggota pasukan khusus yang mencari Ryan itu gugur, termasuk tokoh utamanya juga gugur. Sedangkan Ryan berhasil diselamatkan dan hidup melewati Perang Dunia Kedua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita merayakan Jumat Agung, saat Kristus wafat di kayu salib. Karena Allah begitu mengasihi manusia, sehingga Ia mengutus pasukan elit, pasukan terbaiknya untuk menyelamatkan manusia. Pasukan Allah ini tidak lain, tidak bukan, adalah Putra Allah, Panglima tertinggi bala tentara Allah, Yesus Kristus, yang ditugaskan untuk mencari yang tersesat. Dan guna memastikan keberhasilan misinya, Kristus bersedia menaati kehendak Allah. Ia menyerahkan dirinya dan Ia kehilangan nyawanya, sehingga manusia selamat, supaya kita semua bisa kembali kepada Allah Bapa yang mengasihi kita, yang menginginkan kita pulang dengan selamat. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bagaimana kita menghayati Jumat Agung ini? Bagaimana kita menghayati pengorbanan Kristus yang sungguh mulia itu? Kita bisa melihat kembali nasihat Rasul Petrus kepada jemaat Filipi. Rasul Paulus mengajar orang Kristen untuk tetap mengerjakan keselamatan
Karena Allah mengerjakan di dalam kita. Mengerjakan keselamatan di sini tidak dipahami dengan meraih atau memperoleh keselamatan melalui usaha dan prestasi manusia. Tidak ada yang bisa kita kerjakan untuk bisa atau layak mendapatkan keselamatan, karena kita berdosa dan kita tidak berdaya. Namun, karena Allah terlebih dahulu berkarya bagi kita, Allah berkarya di dalam kita, atau menggunakan terjemahan bahasa Inggris, Allah work in, Dia menyelamatkan dan menebus kita, bahkan saat kita masih berdosa. Karena Allah sudah mengerjakan bagiannya, maka tugas kita mengerjakan keselamatan, atau dalam bahasa Inggris work out the salvation, berarti menunjukkan, mengusahakan, mengelola hidup yang sudah diselamatkan dengan hati-hati, dengan taat, dengan bijak, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Artinya, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, menjadi pengikut Kristus berarti kita perlu mensyukuri dan mengisi hidup yang ditebus dengan pertobatan, perubahan yang baik, dengan persekutuan yang akrab, dengan pelayanan yang setia, dengan kesaksian yang otentik, serta perilaku yang sepadan dengan Injil, perilaku yang sesuai dengan kehendak Allah dan yang menyenangkan hati Allah. Dengan itulah kita menghayati Jumat Agung, bukan untuk meratapi kematian Kristus, melainkan untuk menghormati karyanya yang mulia itu. Itu pula yang ditunjukkan di dalam film Saving Private Ryan, bahwa kemudian prajurit Ryan itu mengunjungi makam dari kepala pasukan khusus yang menyelamatkan dia. Di makam itu dia menyatakan, aku sudah hidup sesuai dengan keselamatan itu. Aku tidak menyia-nyiakan keselamatan yang aku terima dahulu. Dan kiranya itu pula yang kita pegang, kita hayati, untuk mengisi hidup yang sudah diselamatkan oleh Kristus, hidup yang sudah ditebus dengan luar biasa di hari Jumat Agung ini. Tidak menyia-nyiakan hidup artinya kita tidak menyia-nyiakan pekerjaan kita. Kita lakukan pekerjaan dengan serius, kita lakukan usaha dengan jujur, kita layani pelanggan klien kita dengan sukacita dan dengan sebaik-baiknya. Tidak menyia-nyiakan hidup artinya kita tidak menyia-nyiakan keluarga. Kita kasihi, kita hormati pasangan kita, anak kita, mertua kita, menantu kita, cucu-cucu kita. Kita kasihi mereka karena mereka adalah berkat Allah bagi kita. Selamat merayakan Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Kristus, yang kematian-Mu kami rayakan hari ini, kami diingatkan kembali bagaimana Allah melalui Kristus telah terlebih dahulu mengerjakan keselamatan bagi kami, di dalam kami. Dan untuk itu kami perlu meresponinya, kami perlu menghayatinya dengan mengerjakan keselamatan, dengan mengelola, dengan memakai hidup kami sebaik-baiknya, dengan tidak menyia-nyiakan hidup kami. Tuhan, tolong setiap kami untuk boleh memiliki, untuk boleh menjalani hidup yang benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya pekerjaan kami, usaha kami, rumah tangga kami, keluarga kami, pelayanan kami, boleh kami pakai dengan sebaik-baiknya, tidak kami sia-siakan, sehingga kami benar-benar bertanggung jawab
atas keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami. Di dalam nama Kristus kami berdoa dan memohon. Amin.